Halo guys, kembali lagi di Rari Movie. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Unstoppable. Film yang dirilis 2018 ini menceritakan seorang mantan gangster berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh mafia perdagangan manusia. Dengan aksi yang seru dan menegangkan, dapatkah pria tersebut menyelamatkan istrinya? Tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pengenalan karakter utama bernama Kang Dong-chul, yang pada saat itu sedang bekerja sebagai kurir, mengantarkan belanjaan para pedagang di pasar. Tidak lama setelahnya, terjadi insiden kecil di mana sekelompok preman mengganggu para pedagang dengan meminta uang jatah keamanan. Salah seorang di antara mereka yang berperan sebagai ketua preman tersebut bernama Hang, atau lebih dikenal sebagai Ketua Hang. Ketua Hang juga ternyata mempunyai banyak utang yang belum dibayar kepada Dong-chul atas layanan pengirimannya selama berbulan-bulan. Namun Dong-chul tetap sabar menunggu Ketua Hang untuk memiliki niat baik dan membayar hutangnya. Pada saat itu, Dong-chul dihubungi oleh seorang teman lama yang menawarkan kesempatan bisnis atau investasi untuk kepiting raja. Teman tersebut meyakinkan bahwa jika Dong-chul bersedia berinvestasi pada kepiting raja, ia akan segera meraih kesuksesan besar. Setelah selesai bekerja, Dong-chul menjemput istrinya yang bernama Jisoo untuk pulang bersama. Di mobil, Dong-chul merasa ragu untuk mengatakan pada Jisoo bahwa ia telah menginvestasikan seluruh uangnya pada kepiting raja. Situasi keuangan mereka saat itu sangat sulit, termasuk hutang-hutang yang menunggak. Terlihat bahwa Jisoo tidak menyukai Dong-chul bermain investasi. Dong-chul memutuskan untuk tidak memberitahukan istrinya. Pindah ke adegan lain, kita akan melihat karakter antagonis dalam film ini, yaitu seorang penjahat bernama Kye-tae. Saat itu, ia berada di sebuah apartemen untuk menagih utang dari seorang pria paruh baya. Namun karena pria tersebut tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya, Kye-tae langsung mengancam dengan kekerasan. 긴장하지 마. 괜찮아. Namun sebelum bisa melukai pria tersebut, tiba-tiba anak perempuan pria tersebut datang dan melihat situasi yang menyedihkan itu. Melihat bahwa pria tersebut memiliki seorang anak perempuan yang cantik, Kye-tae memutuskan untuk tidak melukainya. Sebaliknya, Kye-tae membawa anak perempuan tersebut sebagai jaminan atas hutang-hutang sang ayah. Ketika kelompok Kye-tae pergi dari rumah pria tersebut dengan membawa putrinya yang tak sadarkan diri karena dibius, salah seorang anak buah Kye-tae yang sedang menyetir tanpa sengaja menabrak mobil milik Kang Dong-chul. Tanpa menuntut ganti rugi, Dong-chul meminta mereka untuk turun dari mobil agar bisa membuat laporan dan klaim garansi atas kerusakan mobilnya. Namun, sebaliknya, anak buah Kye-tae justru melemparkan sejumlah uang kepada Dong-chul sebagai ganti kerusakan mobil. Jisoo, istri Dong-chul yang menyaksikan perlakuan tersebut, merasa marah dan langsung turun dari mobil untuk memarahi anak buah Kye-tae. Melihat Jisoo memarahi anak buahnya, Kye-tae turun dari mobil bukan untuk memisahkan mereka, melainkan untuk menghajar anak buahnya sendiri. Kye-tae kemudian meminta maaf atas perilaku kasar anak buahnya kepada Dong-chul. Namun, terlihat Kye-tae justru terkesan dengan kecantikan Jisoo. Keesokan harinya, Dong-chul pun mendatangi Ketua Hang di kediamannya untuk meminta upah selama mengantar paket kepadanya yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Dong-chul memintanya karena sangat membutuhkan uang itu untuk biaya hidup. Namun Ketua Hang malah beralasan tidak mempunyai uang dan hanya memberi sebagian kecil dari upah Dong-chul. Mau tidak mau Dong-chul pun harus menerima uang itu. Beberapa bulan berlalu, Dong-chul bersama sahabatnya Cheon-sik menanti kabar tentang kepiting raja. Namun mereka diberitahu bahwa kapal pengangkut kepiting raja mereka harus dihentikan di Laut Cina karena berbagai alasan. Sepertinya Dong-chul dan Cheon-sik telah tertipu. Pada malam hari, Dong-chul mengajak Jisoo makan malam di restoran mewah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka.
Ketika Dong Chul memesan kepiting raja, tiba-tiba percakapan beralih pada kemungkinan perceraian karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang semakin memburuk. Bahkan properti rumah mereka akan disita oleh bank. Inilah sebabnya Jisoo mulai mempertimbangkan untuk bercerai dari Dong Chul. Dong Chul kemudian memberitahu Jisoo agar tidak khawatir tentang keuangan mereka lagi. Karena ia telah menginvestasikan banyak uang untuk bisnis kepiting raja yang diharapkannya akan memperbaiki situasi ekonomi mereka. Namun, Jisoo semakin marah karena merasa Dong Chul main-main dalam situasi serius ini, terutama ketika keadaan keuangan mereka sedang memburuk. Akibatnya Jisoo pulang sendirian dan meninggalkan Dong Chul. Setelah pergi dari Dong Chul, meskipun awalnya Jisoo sangat marah padanya, dia masih merindukan kehangatan dan meminta Dong Chul untuk kembali ke rumah. Namun, ketika Jisoo menunggu sendirian di rumah, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan tiba-tiba orang-orang itu ternyata adalah pengikut Kitai yang ingin menculik Jisoo. Setelah Dong Chul sampai di rumah, dia sangat terkejut melihat rumah yang berantakan dan jendela yang terbuka. Dong Chul panik dan mencari Jisoo di sekitar, namun tidak ada hasil. Dia kemudian melaporkan penculikan istrinya ke polisi, namun polisi tidak menemukan bukti karena CCTV di area tersebut telah disabotase sebelum penculikan Jisoo. Tiba-tiba, Kitai menelpon Dong Chul, mengancam akan membunuh Jisoo jika Dong Chul melanjutkan laporan ke polisi. Kitai menawarkan suatu kesepakatan kepada Dong Chul. Keesokan harinya, Dong Chul pergi ke sebuah restoran belut untuk bertemu dengan Kitai. Tetapi setelah menunggu berjam-jam, Kitai tidak muncul dan handphone di meja Dong Chul tiba-tiba berbunyi. Kitai memberi alasan tidak bisa datang dan menawarkan uang yang besar secara langsung di depan Dong Chul. Uang itu merupakan pembayaran untuk Jisoo sebagai pengganti karena Kitai telah menculiknya. Dong Chul melaporkan insiden ini kepada polisi dan membawa uang sebagai bukti. Dong Chul terus mengunjungi kantor polisi setiap hari untuk mengikuti perkembangan kasus penculikan Jisoo. Namun polisi tidak mampu banyak berbuat untuk menemukan Jisoo. Karena merasa putus asa dengan polisi, Dong Chul memutuskan meminta bantuan temannya Chun Sik untuk menghubungi seseorang yang terkenal bisa menyelesaikan masalah apapun, meskipun dengan imbalan yang tinggi. Disinilah kita akan melihat sisi sebenarnya dari Dong Chul, di mana ia akhirnya pergi ke tempat Ketua Hang untuk menagih hutang yang belum dibayar. Dengan pandangan tajam, Dong Chul merusak tempat tersebut dan memukuli anak buah Ketua Hang untuk mendapatkan uangnya. 내 돈 가지고 와 빨리. Dong Chul dan Chun Sik pergi menemui seseorang yang kita sebut saja si detektif kocak, yang diyakini bisa membantu menemukan Jisoo. Walau awalnya ragu dengan detektif kocak tersebut karena perilakunya yang meragukan dan permintaan biaya tambahan, Dong Chul memberi batas waktu 1 hari agar detektif berhasil menemukan Jisoo atau kontrak akan dibatalkan. Keesokan harinya, detektif kocak tersebut berhasil menemukan bukti terkait penculikan Jisoo dan mereka bersama-sama menuju rumah seseorang yang diduga terlibat dalam rencana tersebut. Namun, ternyata orang tersebut hanya seorang suruhan Kitai yang memberikan uang di restoran belut sebelumnya, bukan anggota Kitai. Dong Chul kemudian bertanya berbagai informasi yang dimiliki untuk membantu menemukan Jisoo dengan cepat. Mereka segera pergi ke lokasi yang disebutkan oleh suruhan Kitai tadi. Dan ternyata, bangunan yang tampak kosong itu sebenarnya merupakan kedok bagi sebuah bar kecil dan tempat judi ilegal yang menjual nomor polisi. Tanpa ragu, Dong Chul langsung masuk ke dalamnya dan menanyakan informasi tentang pembeli nomor polisi dari mobil yang dipakai oleh orang suruhan Kitai. Pemilik tempat itu segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang Dong Chul, Chun Sik, dan detektif kocak.
Namun Dong Chul tidak gentar dan berhasil mengalahkan seluruh preman tersebut. Singkatnya, akhirnya mereka mendapatkan informasi dan berhasil mengetahui keberadaan seorang anak buah Kitai. Di sini kita diberitahu identitas asli Dong Chul. Chun Sik menceritakan bahwa Dong Chul dulunya merupakan seorang gangster terkenal dan sangat kejam yang dikenal dengan julukan Banteng. Meskipun ditakuti oleh banyak penjahat, Dong Chul memutuskan untuk menjalani kehidupan yang tenang setelah bertemu dan menikahi Jisoo. Namun, ketika Jisoo yang sangat dicintainya berada dalam bahaya, Dong Chul terpaksa memunculkan jati dirinya untuk menyelamatkan Jisoo. Beberapa hari kemudian, sang detektif kocak berhasil menemukan orang atau bukti-bukti yang mengungkap identitas sebenarnya Kietai dan keberadaan mereka. Mereka menemukan seorang pria yang pernah mengalami nasib serupa dengan Dong Chul, di mana istrinya diculik oleh Kitai. Pria tersebut menjelaskan bahwa Kitai sebenarnya adalah seorang psikopat gila yang obsesif dalam perdagangan wanita untuk dijadikan wanita malam. Di bawah pengaruhnya, Kitai selalu menculik perempuan yang memiliki masalah keuangan dalam keluarga mereka. Kitai membayar kompensasi kepada keluarga korban yang menculik istri dan anak perempuan mereka. Yang lebih parah lagi, para keluarga korban istri atau anak perempuan yang telah diculik malah menerima uang tersebut. Singkatnya, setelah menerima petunjuk mengenai Kitai, Dong Chul teringat bahwa dia pernah menerima kartu nama yang sama saat mobilnya ditabrak oleh Kitai beberapa waktu lalu. Tanpa berpikir panjang, Dong Chul segera menuju lokasi yang tertera di kartu nama tersebut. Dan benar saja, di sana dia menemukan seorang anak buah Kitai. Dong Chul langsung membawa dengan paksa anak buah Kitai ke tempat detektif kocak untuk diinterogasi. Namun, ketika mereka hendak menyiksa anak buah Kitai dengan menyetrumnya menggunakan aki mobil, tiba-tiba Kitai menghubungi Dong Chul dan dengan bangga memperkenalkan dirinya. Kitai merasa terganggu oleh sikap memberontak Dong Chul, padahal sebelumnya orang yang ditawari uang oleh Kitai untuk menjual istrinya tidak mengajukan protes sama sekali. Karena marah, Kitai mengajak Dong Chul untuk bersaing dalam sebuah perlombaan untuk melihat siapa yang pertama kali bisa membunuh. Apakah Dong Chul membunuh anak buahnya lebih dulu, atau apakah Kitai membunuh Jisoo lebih dulu? 야! 하지마! 하지마! 야! 동시에 시작하자고? 알았어. Karena tidak ingin kehilangan Jisoo, Dong Chul akhirnya ikut dalam permainan Kitai dan berhasil membunuh anak buah Kitai sebelum Jisoo tewas. Kemudian, Kitai menuntut pengembalian uangnya jika ingin istrinya selamat. Lalu anak buah Kitai sebelumnya hanya dibuat pingsan oleh Dong Chul, bukan dibunuh. Anak buah Kitai kemudian membeberkan semua informasi yang ia ketahui kepada Dong Chul, bahwa selama ini Kitai sering menculik wanita-wanita yang dianggapnya dapat menghasilkan uang banyak. Namun sayangnya, anak buah Kitai tersebut tidak mengetahui lokasi keberadaan Kitai karena mereka sering berganti-ganti tempat agar tidak bisa dilacak. Karena Dong Chul berniat mengambil Jisoo istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan terpaksa ia pun mengambil atau mencuri uang dari Kitai di kantor polisi yang tempo hari telah dijadikan sebagai barang bukti. Dong Chul mengikuti rencana detektif kocak agar berhasil mengambil uang di kantor polisi tanpa diketahui. Bersama Chun Sik, detektif kocak menyamar sebagai kejaksaan negeri untuk mengambil uang tersebut. Namun, usaha mereka tidak mudah dan hampir terbongkar. Dong Chul lalu menciptakan kekacauan di luar kantor polisi untuk mengalihkan perhatian semua orang di sana, sehingga mereka bisa berhasil membawa uang dari kantor polisi. Sementara Dong Chul membawa uangnya ke tempat Kitai, Jisoo sedang berjuang mati-matian untuk keluar dari tempat penahanan bersama korban lainnya bernama Seo Hyun. Jisoo berusaha memaksa membuka jendela berlapis besi untuk melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri melalui jendela, sayangnya Seo Hyun ketahuan oleh anak buah Kitai sehingga Seo Hyun kembali tertangkap.
Jisoo berusaha melarikan diri dari lokasi tersebut dengan menghentikan taksi yang lewat. Ia berupaya mencapai kantor polisi sebelum Kye-tae berhasil mengejarnya. Namun malang, tepat di depan kantor polisi, Jisoo harus kembali ditangkap oleh Kye-tae yang telah lebih dulu sampai di sana. Dong-chul tiba di tempat persembunyian Kye-tae dan segera menghajar anak buah Kye-tae yang berada di sana. Sementara Chun-sik dan detektif Kocak menyelamatkan para wanita yang hendak dipindahkan oleh anak buah Kye-tae. Dong-chul yang sendirian menghabisi seluruh anak buah Kye-tae dan berhasil menghabisi semua anak buah Kye-tae yang ada di tempat tersebut. Akhirnya pihak kepolisian muncul dan menyelamatkan para wanita yang diculik oleh Kye-tae. Sementara itu, Dong-chul terus mencari Jisoo yang berhasil ditangkap lagi oleh Kye-tae. Tanpa ragu, Dong-chul bertemu dengan Kye-tae di tengah jalan dan segera mengejarnya, memicu kejar-kejaran panjang di antara keduanya. Pengejaran Dong-chul berlangsung lama, dan saat itu mobil yang dikemudikan oleh Kye-tae mulai oleng dan terlihat akan keluar dari jalur. Melihat Jisoo berada di dalam mobil Kye-tae, Dong-chul tidak ingin kecelakaan menimpanya. Maka, Dong-chul kemudian menghadang mobil Kye-tae di depannya, yang menyebabkan dia terus tergeser keluar dari jalur jalan. Setelah melihat mobil Dong-chul yang sangat rusak, Kye-tae mendekati Dong-chul dengan asumsi bahwa dia sudah sekarat. Namun, Dong-chul masih dalam keadaan sehat. Lalu, tiba-tiba, 잘못했어. Dong-chul berhasil mengalahkan Kye-tae sampai tak berdaya. Akhirnya, Dong-chul berhasil menyelamatkan Jisoo dan wanita-wanita lain yang diculik. Beberapa bulan kemudian, kapal yang membawa investasi kepiting raja untuk Dong-chul dan temannya tiba di Korea. Investasi tersebut ternyata sukses, dan berkat itu, ekonomi Dong-chul telah sangat membaik. Kini, Dong-chul memiliki restoran sendiri untuk Jisoo dan dirinya. Dan akhirnya, film berakhir.